Ya, Iya, silakan dimulai, Kak. bentar. Oke. Selamat siang teman-teman. Iya, enggak. Perkenalkan, kita dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang dampak negatif konsumsi makan cepat saji terhadap makanan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Filda. Jadi, dimulai dari pendahuluan, eh, topik topik kami, topik karya ilmiah kami itu akan lebih membahas kepada dampak negatif dari konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan. Karena konsumsi berlebihan dari makanan cepat saji itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan yang serius, seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan lain-lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kandungan lemak jenuh, garam, gula yang tinggi dari makanan cepat saji tersebut, serta rendah serat dan nutrisi penting lainnya. Kebiasaan makan yang buruk ini tuh dibantu dari kurangnya aktivitas fisik. Penelitian kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi berlebihan dari makanan cepat saji dan mendorong mereka untuk memilih makanan yang lebih sehat. Konsumsi makanan cepat saji ini dikaitkan dengan berbagai macam masalah kesehatan yang serius. Makanan cepat saji juga mengandung tinggi lemak jenuh, garam, gula, dan rendah serat dan nutrisi. Kebiasaan makan yang buruk dan diperparah oleh kurangnya aktivitas fisik. Serta penting bagi kita untuk mengadopsi pola makan yang lebih sehat untuk mencegah penyakit. Berikut abstrak kami. Konsumsi makanan cepat saji telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan gaya hidup modern yang serba cepat. Penelitian kami bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak negatif dari konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan. Data yang dikumpulkan dari berbagai studi yang telah dipublikasikan, serta kami juga melakukan survei terhadap pola makan individu yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan cepat saji yang umumnya tinggi lemak jenuh, garam, gula, berkontribusi terhadap peningkatan risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya makanan cepat saji dan mengadopsi pola makan yang lebih sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata kuncinya, makanan cepat saji, kesehatan, obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan pola makan sehat. Selanjutnya, metode penelitian akan dilanjutkan oleh Kak Aditya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari kelompok kami. Nah, di sini Kak, penelitian yang digunakan metodenya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak negatif konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan. Nah, proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai studi yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah, artikel, dan laporan kesehatan yang relevan. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah individu yang sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Dengan sampel diambil secara acak dari beberapa kota besar di Indonesia untuk mendapatkan representasi yang lebih luas. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data utama melibatkan survei menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring dan luring. Kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang frekuensi konsumsi makanan cepat saji, jenis makanan cepat saji yang dikonsumsi, serta kondisi kesehatan responden. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara konsumsi makanan cepat saji
dan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Lalu, untuk validitas dan reliabilitas instrumen penelitian diuji untuk memastikan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan penjelasan ini, audiens diharapkan dapat memahami dengan jelas tujuan, metode, dan proses yang dilakukan dalam penelitian ini, serta pentingnya mengkaji dampak makanan cepat saji terhadap kesehatan masyarakat. Oke, sekian penjelasan saya untuk metode penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Wildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya ya. Jadi hubungan antara makanan cepat saji dan kesehatan memiliki kaitan yang sangat erat. Makanan cepat saji banyak memiliki menawarkan ketertarikan ya untuk dikonsumsi dari kemudahan untuk mendapatkan, kemudian harga yang relatif terjangkau dan yang paling digemari oleh masyarakat adalah rasanya yang enak. Konsumen dari makanan cepat saji ini beragam, mulai dari anak kecil, dari remaja maupun dewasa. Kan tetapi banyak dari kalangan remaja yang menjadi konsumen makanan cepat saji. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji ini secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan ya, terlebih pada anak-anak. Karena anak-anak tumbuh kembangnya harus diiringi dengan konsumsi makanan yang sehat, terutama yang kaya akan serat. Makanan cepat saji atau biasa dikenal juga junk food ya. Jadi memiliki arti makanan sampah atau makanan tidak bergizi. Jadi makanan cepat saji ini bisa menimbulkan beberapa faktor seperti tadi sudah dijelaskan yaitu obesitas, kemudian penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Hal yang menjadikan makanan cepat saji ini tidak sehat itu berdasarkan jadi dua ya, yaitu dari cara pengolahan maupun dari bahan dasar. Seperti contoh, fried chicken atau ayam goreng itu berdasar dari cara pengolahan yang tidak baik, yaitu di deep fry sehingga memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi yang akan menyebabkan dampak yang akan berdampak pada kesehatan. Yang kedua dari bahan dasar ya, yaitu seperti mie instan ya. Yang kita tahu bahwa mie instan cara pengolahannya sudah baik yaitu direbus ya. Jadi rebusan itu adalah salah satu pengolahan yang baik. Akan tetapi bahan dasar dari mie instan ini yang tidak baik ya, yaitu ada bahan pengawet, kemudian ada pewarna, mungkin tambahan-tambahan yang tidak baik bagi kita ya. Jadi lanjut pada pembahasan kelompok kami telah melakukan penelitian ya menggunakan survei untuk mengetahui frekuensi dan informasi mengenai konsumsi makanan cepat saji di lingkungan kami ya, di lingkungan terdekat kami. Menurut survei yang sudah kita lakukan, rentang rentang usia yang gemar mengkonsumsi makanan cepat saji ini di sekitar umur 20 sampai 30 tahun. Jadi frekuensi yang mereka makan atau frekuensi makanan konsumsi makanan cepat saji mereka itu relatif sedikit, yaitu hanya 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Jadi bisa dibilang masih dalam batas aman ya, tapi survei kita hanya dilakukan di lingkungan terdekat, jadi masih belum luas ya. Mungkin kalau bisa dilakukan lebih luas akan memberikan data yang lebih akurat lagi. Dari survei yang sudah kita lakukan, makanan cepat saji ini yang sering mereka konsumsi adalah mie instan ya. Jadi bahwa kita tahu bahwa mie instan ini banyak memiliki kandungan-kandungan yang tidak sehat seperti MSG atau monosodium glutamat, yaitu yang sebagai perasa atau eh, kalau istilah micin ya. Jadi seperti dilakukan penelitian oleh Ibu Sri Sulastri dari Universitas Indonesia Timur dengan judul analisis kadar monosodium glutamat pada bumbu mie instan yang diperjualbelikan di koperasi wisata. Beliau melakukan uji sampel dengan 5 sampel mie instan. Kesimpulan dari penelitian beliau bahwa mie instan hanya boleh dikonsumsi dengan rentang 1 bungkus per hari. Apabila dikonsumsi lebih dari rentang itu, maka akan menimbulkan dampak-dampak kesehatan lainnya. Karena MSG ini adalah
salah satu bahan yang bersifat mutagenik sehingga berpengaruh pada proses pembelahan sel yang dapat mengarah ke penyakit kanker. Dan berdasar survei yang sudah kita lakukan, sebanyak 94,4% dari responden itu sudah mengetahui ya penyakit yang akan timbul mengenai dampak berlebihan akan mengonsumsi makanan cepat saji. Alasan mereka lebih suka mengonsumsi makanan cepat saji adalah mudah dan cepat untuk didapat. Jadi selebihnya merupakan rasa rasa makanan cepat saji itu yang enak. Dan sebanyak 66,7% dari responden yang sudah sadar akan mempertimbangkan kandungan kalori, lemak, garam, dan gula saat memilih makanan cepat saji. Dan sesuai data di atas bahwa sebenarnya responden sudah sadar dan akan dampak mengkonsumsi makanan cepat saji. Akan tetapi tidak bisa bebas dari konsumsi makanan cepat saji itu sendiri, karena banyak memiliki alasan yang beragam. Sayangnya sebanyak 22,2% dari responden itu sudah mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Mungkin bisa di next, Kak Hilda. Baik, kesimpulan mungkin akan dijelaskan oleh Kak Julius. Oke, kesimpulan dari hasil penelitian makanan cepat saji memiliki banyak dampak negatif daripada dampak positif. Bagi kesehatan, mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan akan menimbulkan beberapa penyakit, seperti obesitas atau kegemukan, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker. Pentingnya edukasi pada masyarakat, terutama anak-anak, agar bisa menekan konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Edukasi bisa dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait di sekolah dan orang tua. Juga berperan aktif saat di lingkungan rumah agar dapat menyediakan makanan sehat di rumah agar anak bisa jauh dari makanan cepat saji yang dampaknya buruk bagi kesehatan. Kesadaran merupakan langkah awal menuju kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.